Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Hari ini anak-anak, semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak menyampaikan materi pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa diaplikasikan nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teks laporan hasil percobaan. Untuk itu, anak-anak, simaklah video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan atau bagikan melalui link YouTube yang akan Bapak kirimkan ke anak-anak. Untuk itu, pelajarilah materi pembelajaran melalui link YouTube yang Bapak bagikan. Terima kasih dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji Bapak tadi tentang video pembelajaran teks laporan percobaan, kali ini pada pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang pengertian, ciri-ciri, dan fungsi dari teks percobaan tersebut. Yang pertama, Bapak akan menerangkan tentang pengertian teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan adalah merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya, teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Nah, anak-anak, biasanya kalian sudah melakukan teks percobaan ini pada mapel IPA seperti yang kalian lakukan di kelas 8 sebelumnya, percobaan pada mapel IPA. Kemudian, pada ciri-ciri laporan dari teks percobaan. Yang pertama, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Maksudnya, kita harus melakukan percobaan ilmiah untuk menguji kebenaran dari apa yang mau kita uji tersebut. Misalnya kandungan vitamin yang ada di buah jeruk. Kita tidak bisa melakukan opini bahwa di buah jeruk kandungannya vitamin C 250 gram. Itu tidak bisa kalau kita tidak melakukan percobaan secara ilmiah untuk menguji objek tersebut. Terus yang kedua, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Nah, kalian meneliti buah jeruk, kandungan vitamin dalam buah jeruk itu tujuannya untuk apa? Nah, itu kalian harus paparkan dulu tujuan untuk penelitian pada buah jeruk tersebut. Yang ketiga, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Nah, itu kalian harus memaparkan alat apa saja yang dipergunakan, terus kemudian melaksanakan percobaannya seperti apa. Nah, terus yang keempat, memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Nah, kalian juga harus memaparkan prosedurnya bagaimana, tahapan-tahapannya seperti apa. Terus kemudian melakukan pengamatan. Kalian harus melakukan pengamatan dari percobaan kalian tersebut. Harus kalian amati benar-benar percobaan tersebut agar nanti langkah-langkahnya tidak salah. Terus yang kelima, itu memaparkan pencatatan hasil percobaan. Nah, ini penting karena ini adalah teks sehingga harus ditulis. Ya, pemaparannya harus ditulis karena ini adalah teks hasil laporan percobaan. Nah, hasilnya berupa teks. Nah, dan yang terakhir, diakhiri laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Maksudnya, setiap percobaan kalian harus menemukan kesimpulan dari hasil pengamatan kalian tadi. Nah, ini tadi tentang ciri-ciri laporan percobaan. Kalian harus
mencantumkan ke-6 poin tersebut yang Bapak sampaikan. Ya, Bapak akan menjelaskan fungsi dari laporan teks percobaan tersebut. Apa fungsi dari teks laporan percobaan tersebut? Yang pertama, merupakan sumber informasi. Kenapa dikatakan sumber informasi? Karena dari teks laporan hasil percobaan kalian nanti itu sudah berdasarkan fakta, tidak lagi berdasarkan opini, karena kalian sudah melakukan penelitian dan pengamatan tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Kenapa dikatakan untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan? Karena tadi kalian sebelum melakukan pengamatan, pastinya kalian memunculkan hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Pasti kalian menduga-duga. Nah, setelah kalian mengambil atau menyimpulkan hasil keseluruhan dari penelitian, itu akan mengalami yang namanya kemajuan permasalahan, yaitu berupa kesimpulan atau hasil akhir tadi. Yang ketiga, dapat menemukan teknik baru. Kenapa dikatakan dapat menemukan teknik baru? Misalnya pada penelitian yang pertama yang dilakukan oleh orang lain menemukan bahwa kandungan vitamin C pada jeruk itu hanya 150 mg. Tetapi setelah kalian melakukan penelitian sendiri dan percobaan sendiri, ternyata kalian dapat menemukan bahwa kandungan vitamin C lebih dari 150 gram tersebut, sehingga kalian dapat menemukan sebuah teknik baru yang sebelumnya tidak ditemukan oleh orang lain. Yang keempat, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Nah, ini fungsi yang keempat ini maksudnya kalian harus melaporkan hasil kegiatan yang telah kalian lakukan berdasarkan fakta dan harus objektif. Terus yang kelima, sebagai pemecah suatu masalah. Nah, fungsi dari laporan percobaan itu memang fungsinya yang paling terlihat itu adalah sebagai pemecah suatu masalah. Karena sebelum kita melakukan suatu percobaan atau membuat laporan percobaan, kita pasti akan mempunyai pikiran menduga-duga saja. Nah, jadi permasalahan kalau kita ambil dengan cara menduga-duga, permasalahan tersebut tidak bisa terpecahkan. Tetapi kalau kita sudah melakukan suatu percobaan atau membuat teks laporan percobaan, itu sudah berdasarkan fakta dan mempunyai kesimpulan. Nah, itu tadi adalah fungsi dari laporan percobaan.
teks laporan percobaan. Dengan Bapak tayangkan atau tampilkan contoh laporan teks percobaan, saya harap anak-anak dapat membuat sebuah laporan teks percobaan untuk belajar bagaimana cara menyusun teks laporan percobaan dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini atau materi pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang dipelajari anak-anak pada pagi hari ini dapat bermanfaat, dapat diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.